melalui akun saya juga. Bisa nanti saya bantu reshare juga. So, sedikit perkenalan lagi lebih dalam. Jadi kalau Nusa Berdaya ini tadi agregator, jadi kami banyak ada beberapa program-program yang datangnya dari private sector dan juga dari kementerian dan juga serta dari lembaga sosial atau NGO internasional yang mereka minta kita untuk melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk produk-produk yang mereka miliki dan kebanyakan kita arahkan untuk ekspor gitu. Mungkin salah satu yang sedang kita jalankan juga saat ini yaitu adalah kaitannya untuk pembinaan buah naga di Banyuwangi bekerja sama dengan CSR dari PT Astra Internasional melalui program yang bernama Desa Sejahtera Astra. Jadi kalau teman-teman ada yang di Banyuwangi, boleh info-info ke Instagram saya biar nggak kelupaan. Kalau di sini kan pasti nanti hilang ya. Saya rutin ke Banyuwangi sekitar sebulan sekali lah, paling seringnya, paling lama 2 bulan sekali lah, untuk menengok program yang ada di sana. Terus selanjutnya kalau untuk Nusafresh kita lebih banyak memang ekspornya sudah dalam bentuk retail. Jadi memang kami menawarkan bisnis kami itu kepada para importir dan para buyer-buyer di luar sana dengan fasilitas private label. Jadi kami sudah mengerjakan produk-produknya untuk kebutuhan retail mereka, baik untuk pasar supermarket, modern market, traditional market, street market, ataupun ethnic market. Ethnic market tuh kalau misalnya ada pasar untuk China, atau pasar untuk Vietnam, atau pasar untuk orang Suriname, kayak gitu-gitu. Yang sebenarnya ya pasarnya sama-sama aja, cuman memang jenis produk yang dijual cukup segmented gitu, tergantung dengan pasar mereka. Dan ini menjadi salah satu daya kunci. Jadi salah satu yang tips, ini jadi lompat sedikit materi ya, tips and tricks dalam dunia ekspor. Kalau misalnya teman-teman ingin mempercepat transaksi ekspor dan daya tariknya tinggi adalah saya selalu mengarahkan untuk teman-teman jangan terlalu cepat branding. Gimana caranya biar mempercepat sales dulu adalah dengan menawarkan service atau jasa berupa private label atau white label ataupun OEM ya. Di situ biasanya memiliki daya tarik yang lebih tinggi tuh buat para importir-importir di luar sana. Nah, kalau untuk pengajaran, alhamdulillah saya selama tadi kalau Mas Sobri bilang pengajar favorit, ya enggak juga lah ya. Intinya saya kebetulan jadi salah satu pengajar yang tergolong masih milenial di lingkungan Kementerian Perdagangan dan saya pun terlibat di dalam program ekspor coaching program. Nah, saya rasa kayaknya udah ada atau mungkin udah banyak kali ya rekan-rekan IEC yang ikut serta dalam kegiatan ekspor channel. Yang saya ingat itu sekarang saya tuh memegang wilayah Malang Raya, itu ada Mbak Maya ya, Francisca Maya ya, yang dari Tuban gitu. Kalau nggak salah beliau juga salah satu pengurus. Saya juga awal-awal tahu IEC pun juga dari beliau. Sama yang saya kenal itu di binaan saya ECP Malang itu adalah Bu Sartika yang produknya kopi gitu. So, alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir saya mendapat amanat untuk menghandle. Jadi ada sebuah program nih dari pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk mempercepat proses ekspor nasional. Kita mengadakan sebuah program khusus yang sifatnya intensif dan juga eksklusif. Eksklusif di sini artinya memang rekan-rekan pelaku usahanya dikurasi, dipilih-pilih, dan kalau misalnya IEC ada proses validasi, kita juga sama. Hanya saja mungkin validasi kita sampai datangin langsung ke sana, kita liatin pabriknya kayak gimana, tempatnya kayak gimana. Kalau dia trader itu seberapa besar kekuatannya. Jadi prosesnya macam-macam sampai ada ya proses interview lah. So, ini program yang kami jalankan dan alhamdulillah yang saya pegang selama beberapa tahun terakhir memiliki dampak lah ya, yang alhamdulillah bisa memberikan kontribusi buat teman-teman UKM. Selama 3 tahun terakhir hasilnya selalu memuncaki lah posisi hasil dari segi omset dan juga hasil jumlah UKM yang berhasil ekspor. Nah, ini bukan karena desainnya, tapi lebih ke arah memang timnya yang sangat solid banget, baik itu tim dari pemerintah daerahnya ataupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pengen ikutan program ekspor coaching program, stay tune aja ya di websitenya ppejp.kemendak di Instagram. Itu biasanya akan di-share di awal-awal tahun, dan tahun depan bocorannya kita
akan ada beberapa tempat, salah satunya di Kalimantan juga. Kebetulan tahun ini Kalimantan lagi nggak ada, dan tahun depan itu ada di Kalimantan. So stay tune aja. Itu nanti kalau misalnya kepilih, itu benar-benar komitmen banget selama setahun akan mengikuti pelatihan. Nah, untuk masuk ke materi ya rekan-rekan, jadi pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama kaitannya bagaimana sih melakukan mencari tahu buyer yang potensial di negara tujuan ekspor. Dan salah satu caranya adalah ada beberapa tahapan dan kita ingin menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu berkaitan bagaimana melakukan riset pasar ekspor, bagaimana mendapatkan buyer di negara tujuan ekspor, dan juga strategi marketingnya gimana. Dan strategi marketing ini yang sifatnya adalah best practice yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah masih berjalan dengan baik gitu. Nah, sedikit kilas balik ya teman-teman. Kalau dari versi saya sendiri, karena kalau ngomongin versi itu banyak banget, kalau dari versi saya sendiri dan juga versi mentor-mentor dan senior saya, kalau alur ekspor secara umum, baik rekan-rekan yang sudah punya produk ataupun belum punya produk, urutannya sejauh ini yang saya lakukan adalah seperti ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan persiapan produk, yang dimana nanti persiapan produk ada beberapa poin-poin tambahan seperti riset produk, mencari HS code, dan kemudian mencari persyaratan. Selanjutnya masuk ke dalam aspek pemasaran atau marketing. Dan hari ini kita akan spesifik ke poin nomor 2 ini ya rekan-rekan ya, berkaitan tentang pemasaran ini. Dan selanjutnya kita berbicara tentang supply chain dan juga tentang pembayaran. Kalau teman-teman nanti mau bertanya aspek-aspek lain, monggo aja. Tapi sekarang materinya akan berfokus pada bagian pemasaran. Karena ini yang sering dicari-cari sama pelaku usaha, baik yang saya ketemuin langsung ataupun yang sering DM di Instagram gitu. Nah, kaitannya tentang marketing atau mencari buyer potensial, ada beberapa tahap nih rekan-rekan. Yang pertama tahapannya adalah kita melakukan riset pasar dulu, di mana di dalam riset pasar ada beberapa poin-poin yang harus dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah spesifik mencari buyernya dan membuat database, sehingga terakhirnya adalah bagaimana kita merencanakan marketing plan-nya atau membuat strategi pemasarannya seperti apa setelah kita melakukan tahap-tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang fokus kaitannya mencari buyer potensial di negara tujuan, saya ingin memastikan dulu ini adalah fase awal yang biasanya saya sampaikan pada saat fase persiapan produk, di mana rekan-rekan harus melakukan riset produk dulu. Riset produk ini tujuannya adalah ingin mencari tahu sebenarnya produk teman-teman ini apakah produk, sorry to say bahasanya adalah memang berpotensi untuk diekspor gitu. Dan salah satu caranya adalah menggunakan tools online yang bernama Export Potential Map. Ini adalah sebuah tools yang dimiliki oleh International Trade Center, dan dia menggunakan sistem apa ya namanya istilahnya, machine learning atau mesin yang berpikir gitu, mesin yang terus-terus belajar dengan banyak variabel yang sudah mereka miliki, dari variabel culture sebuah negara, kemudian demand-nya, permintaannya, perjanjian perdagangannya, dan aspek-aspek lainnya yang kemudian si mesin itu, si sistem itu mulai berpikir. Dan kalau kita tanya mesin-mesin, kalau misalnya saya pengen ekspor dari Indonesia, apakah ini cocok atau enggak ya? Kira-kira apakah negara ini cocok atau enggak ya? Jadi jawabannya tuh sangat pragmatis sekali. Udah langsung dapat jawaban produk, udah dapat jawaban negaranya seperti apa. Nah, jadi make sure dulu teman-teman ketika teman-teman pengen ekspor, cek dulu apakah produk teman-teman masuk ke dalam peta ekspor potential map. Dan tools ini sudah dipakai oleh banyak instansi, bahkan sampai level kementerian, untuk mengambil kebijakan yang sifatnya sangat strategis gitu teman-teman. Nah, ini contohnya mungkin yang berkaitan tentang bagaimana menggunakan mencari tahu potensi ekspor menggunakan ekspor potential map. Kita bisa langsung dapat info secara gamblang produknya apa saja dan kira-kira berapa sih kebutuhannya saat ini, dari total kebutuhan yang mereka miliki sampai dari berapa total kebutuhan yang mereka inginkan hingga berapa gap-nya yang belum terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah produk kopi, kalau misalnya di Prancis dia tuh sebenarnya kebutuhannya sampai
sekian juta ton gitu. Tapi saat ini yang baru terpenuhi baru sekitar 500.000 ton gitu. Berarti ada gap-nya yang bisa teman-teman isi sebesar 500.000 ton. Tapi nanti ke depannya selanjutnya akan ada juga nilai juga. Oh, berarti gap-nya ada sekian juta dolar yang bisa teman-teman raih di sana. Itu yang pertama ya. Terus kedua yaitu adalah teman-teman harus memiliki dan mencari tahu kaitannya dengan kode produk. Kode produk ini dalam konteks perdagangan dunia kita menyebutnya dengan HS code atau Harmonized System Code. Harmonized System Code ini bisa kita katakan seperti kode yang terharmonisasi. Jadi kalau misalnya nih rekan-rekan kita ngomongin tentang ekspor kopi gitu. Kopi itu bahasa Indonesia. Kopi itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia kopi, bahasa Inggrisnya adalah coffee, bahasa Arabnya adalah kahwa. Nah, ini adalah distorsi bahasa. Coach, tapi kan kita sudah menggunakan bahasa universal yaitu coffee gitu. Kenapa kita harus perlu kode lagi? Nah, untuk menghindari ada namanya bias, teman-teman. Contoh lagi misalnya, kita ngomongin coffee and coffee gitu ya, yang ya udah macam-macam. Ya intinya kopi gitu. Tapi kalau kita berbicara di orang Timur Tengah, ketika kita bilang coffee, ya dia paham kopi itu adalah kopi gitu. Tapi kopi yang mereka pahami itu adalah kopi yang mengandung rempah-rempah seperti cinnamon, seperti jahe, seperti kapulaga dan lain-lain. Karena memang culture mereka ini kalau minum kopi, kopinya itu sudah ada kandungan rempah-rempahnya. So, biar tidak ada kebingungan dan kesalahpahaman, bahkan sampai kerancuan dalam melakukan transaksi perdagangan tersebut, kita menyamakannya dengan diharmonisasikan menggunakan kode atau yang kita sebut sebagai HS code. Ya. Nah, untuk mencari HS code itu cara online-nya adalah macam-macam. Yang paling gampang adalah menggunakan insw.go.id ya. Ini adalah sebuah website yang dimiliki oleh pemerintah, gabungan dari banyak kementerian, dari mulai Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Jadi kita cukup menggunakan INSW. Adapun website lain, teman-teman bisa menggunakan website meliputi seperti Bea Cukai ataupun di Trade. So, itu sedikit gambaran awal dulu teman-teman ya, kaitannya untuk riset produk. Sebelum teman-teman lebih lanjut ngomongin ekspor, ngomongin mencari buyer, please start dulu dari riset dulu potensi produknya gimana, kemudian mencari tahu kode HS-nya berapa gitu. Nah, kode HS ini dipakai bukan cuma kaitannya komunikasi, tapi bisa dipakai untuk selanjutnya, dipakai untuk mencari tahu persyaratan ekspor dan kemudian dipakai untuk mencari tahu riset untuk menemukan buyer sampai menemukan negara tujuan ekspor yang paling pas. Jadi ini menjadi modal dasar sih buat teman-teman sebelum kita lebih lanjut mencari tahu atau fokus pada dunia ekspornya atau fokus pada dunia marketingnya. Nah, baru kita masuk ke dalam aspek marketingnya ya rekan-rekan. Jadi dalam konteks mencari strategi mencari buyer potensial, kita awali dengan melakukan riset pasar dulu atau market research. Adapun fungsi utama dalam market research yang pertama yaitu adalah memahami pembeli, rekan-rekan. Memahami pembeli itu maksudnya apa? Nah, kayak tadi contohnya, kalau misalnya kita pengen ekspor kopi, ternyata di sana itu mereka tipikal kopinya itu menggunakan rempah-rempah. So, apakah ada kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang pelaku usaha kopi berkolaborasi dengan pelaku usaha rempah-rempah untuk membuat kopi yang memang sudah menjadi selera lidah orang-orang di Timur Tengah gitu. Itu contohnya aja. Kedua, mencari tahu besarnya permintaan pembeli. Jadi kita pengen tahu nih kalau kita ekspor ini negara ini permintaannya berapa besar sih? Berapa ribu ton, berapa ratus ribu ton, berapa juta ton, ya. Yang ketiga, mencari tahu tren permintaan. Jadi nggak cuma sekedar melihat berapa jumlahnya, tapi kita juga cari tahu bagaimana grafik pertumbuhannya. Apakah relatif stagnan atau rata, atau menurun, atau bahkan meningkat. Kalau misalnya menurun, ini menjadi sebuah tanda bahaya, menjadi sebuah catatan. Kalau misalnya menaik, itu bisa jadi target yang sangat hot banget gitu. Terus mencari tahu siapa dan di mana pembeli, dan yang paling terakhir mencari tahu harga.
Nah, harga di sini adalah harga yang mungkin mereka dapat terima gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai harga yang kita tawarkan nanti mungkin kadang-kadang tuh pelaku usaha tuh agak-agak bingung gitu. Coach, saya ada bayar nih nanya, terus saya bingung mau ngasih harganya berapa. Terus saya tanya, kenapa bingung? Ya pengen ngasih harga, sebenarnya harga sekian saya udah untung. Cuman saya nggak tahu apakah ini kemurahan atau kemahalan gitu. Takutnya udah ngasih harga sekian, ternyata malah kemurahan, padahal saya masih bisa cuan lebih gede gitu. Atau bahkan sebaliknya, sebenarnya harga ini masih belum, pengen ngasih harga tinggi, takutnya ini udah kemahalan banget, ujung-ujungnya malah nggak deal. Nah, tujuan dari riset pasar ini adalah untuk mencari tahu kira-kira teman-teman itu harganya bagaimana, dan lebih dalam lagi mencari negara yang paling pas berdasarkan harga. Nah, adapun metode riset pasar dari mulai digital ya, menggunakan beberapa tools, baik itu marketplace, baik itu platform, baik itu search engine, ataupun menggunakan media sosial. Nah, ini mungkin di sini karena kaitannya waktu yang terbatas sih, biasanya saya itu kalau poin-poin ini kita praktek langsung, saya ajarin know-how-nya gimana, step by step-nya, kliknya yang mana, cuman karena waktu yang terbatas mungkin tadi nanti saya akan sekilas aja ya untuk melakukan riset pasarnya. Terus selain digitalnya kita juga ada opsi dari aspek offline-nya ya, baik itu seperti membaca buku, majalah, survei langsung, tanya ke konsultan, ataupun mengikuti pameran. Nah, ini adalah salah satu hasil riset pasar yang ternyata output-nya adalah product gap, teman-teman. Jadi tadi saya sedikit info ya, bahwa kebetulan dari tahun 2020 kami mendapat amanah untuk menjalankan sebuah program CSR dari lembaga CSR dari Astra Internasional untuk membina petani-petani buah naga. Nah, ini adalah sebuah product gap, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah produk-produk buah naga yang banyak di pasaran. Dan ini adalah buah naga yang kami ekspor. Jadi kami sudah melakukan ekspor sebelumnya, tapi rata-rata produknya itu kita dari wilayah Kabupaten Jember. Nah, yang menjadi perbedaan adalah mungkin di sini agak nggak begitu kelihatan ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang ada foto ibu-ibunya, dia ukurannya besar, teman-teman. Mungkin ukurannya sekitar 500 hingga 1000 kg per pieces. Padahal market ekspor itu kalau misalnya kita ngomongin buah naga, yaitu adalah kebanyakan 350 gram sampai biasanya 450 gitu. Atau kalau kita menggunakan bahasa awamnya, kalau orang orang sana ngomongin buah, itu adalah hand fruit atau buah tangan. Kalau kita di sini buah tangan bilangnya itu adalah sebuah metafora untuk oleh-oleh, tapi kalau di sana mereka bilang buah tangan tuh artinya buahnya tuh bisa digenggam sama tangan. Beda ya kalau yang foto sama ibu-ibu ini, dia buahnya agak gede gitu. Jadi kalau dipegang sama tangan agak sulit, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih. So, kalau misalnya di sana buahnya agak kecil, jadi kalau sekali dibuka, dipotong, langsung makan, langsung habis gitu. Tapi kalau kegedean, ya mungkin kalau nggak habis mereka taruh kulkas. Tapi itu bukanlah budaya mereka. Itu adalah budaya kita di Indonesia. Makan satu buah, dipotong, nggak habis, taruh kulkas. Nah, kalau mereka itu biasanya langsung dihabiskan. Ini adalah salah satu gap yang kami temukan di pasar dan di market. Artinya, selanjutnya kalau kami ingin melakukan ekspor ke sana, kebetulan karena kami punya farm sendiri, membina sendiri petani-petani, ya kami arahkan, Pak, Bu, petani, kita pengen ekspor nih sama-sama. Bisa nggak buah naganya dikecilin, jangan gede-gede. Nah, Mas, gimana cara ngecilinnya? Nah, A, B, C, D, ini kami datangkan tenaga ahlinya, baik dari akademisi, baik dari penyuluhnya, baik dari kemudian dari pihak praktisi yang langsung terlibat di ngomongin tentang budidaya, nanti dikasih saran, pupuknya seperti ini, perawatannya seperti ini, gimana caranya produknya bisa sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Nah, ini menjadi salah satu gap yang kami sering temui gitu. Petani kita minta, tapi ternyata mereka kesulitan. Petani kita minta, terus mereka kebingungan. Nah, ini kami harus turun sampai lahan sekaligus, mengajarkan mereka dan membentuk SOP yang nggak cuman ketika mereka panen baru kita beli, tapi udah dari mulai sebelum panen. Bahkan sampai kita
apa namanya, membentuk sebuah tim khusus untuk membantu pembuatan pupuk, khususnya untuk pupuk organik, karena saat ini banyak pupuk-pupuk itu yang sudah dipotong ya untuk pupuk subsidi dari pemerintah. Ini adalah salah satu contoh hasil riset pasar, kami menemukan gap antara produk dan market demand. Nah, untuk melakukan riset pasar online tadi sudah ada ya beberapa tools-nya seperti Export Potential Map sudah disinggung sebelumnya. Untuk mencari riset pasar kita biasanya menggunakan TradeMap salah satu tools-nya. Tapi kalau untuk mencari tahu persyaratannya kita bisa menggunakan Market Access Map. Nah, gabungan tiga ini bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan informasi yang paling cocok. Dan informasi tersebut berupa negara mana yang paling pas untuk kita bidik sebagai negara tujuan ekspor. Nah, ini adalah salah satu contoh ya rekan-rekan bagaimana kita melakukan riset pasar. Salah satu tools-nya yaitu adalah trademap.org, trademap.org ya. Nah, website trademap.org ini adalah website yang dimiliki oleh International Trade Center atau Intrasen. Nah, alhamdulillah kebetulan saya sendiri belajar langsung dari Intrasennya. Jadi mereka punya lembaga khusus untuk pelatihannya bagi pengguna dan juga bagi pengajar-pengajar yang fokus untuk mengajar menggunakan ini. Dan ya info-info dan insight-nya kebetulan saya belajar langsung dari sini. Dan sedikit informasi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah menggunakan Intrasen ya atau TradeMap ini. Jadi gini, bagi teman-teman yang sudah ekspor, mungkin sedikit mengulang kali ya. Jadi kalau misalnya kita ekspor, kan kita memerlukan sebuah dokumen ya, dokumen sakti gitu ya. Dokumen saktinya misalnya invoice, ada kemudian packing list, kemudian ada yang namanya bill of lading atau RW bill gitu ya. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut kan disetor ya, disetor di bea cukai gitu. Nah, dari bea cukai itu mereka menyetorkan lagi ke pihak lebih tinggi lagi, yaitu namanya WTO, World Trade Organization ya. WTO ini adalah lembaga perdagangan, organisasi perdagangan dunia di bawah United Nations atau PBB. Nah, setelah data-data itu dikumpulkan, kan di dalam situ ada invoice ya, ada jumlah barangnya, ada harganya berapa, itu menjadi sebuah database yang sangat penting. Lalu lewat WTO dikirimkan dikelola oleh International Trade Center yang kebetulan lokasinya ada di Switzerland. Nah, di bawah International Trade Center ada beberapa platform yang mereka olah data tersebut, salah satunya adalah TradeMap. Jadi data TradeMap ini adalah data record, data history, data asli, bukan data survei. Jadi bukan informasi yang abal-abal gitu. Jadi memang ini adalah real case atau real number yang sudah pernah terjadi. Nah, kalau misalnya untuk melakukan riset pasar sendiri, yang kita biasa pakai teman-teman ada beberapa aspek dalam memilih negara tujuan ekspor. Yang pertama, kita melihat di kolom ketiga namanya trade balance ya. Trade balance itu adalah neraca perdagangan. Yang kedua yaitu adalah harga, dan yang ketiga yaitu adalah tarif. Kenapa sih harus tiga ini kita lihat? Nah, biasanya kami dalam memilih negara tujuan ekspor itu nggak mau pusing-pusing gitu. Kita pengennya menjadi sniper gitu. Jangan serakah, jangan mikirin, jangan nembak semua negara gitu. Tapi fokusin aja pada negara-negara tertentu yang sudah cocok dan sudah layak. Dalam hal ini kita memilihnya berdasarkan tiga variabel ini. Terus gimana cara memilihnya? Nah, cara memilihnya adalah satu. Kalau teman-teman membuka TradeMap, bentar saya masukin nggak ya filenya? Oh, nggak ada, sorry. Jadi kalau teman-teman membuka TradeMap, step by step-nya itu simple, teman-teman harus memiliki akun dulu, kemudian teman-teman cek langsung membuka login, kemudian teman-teman masukin kode HS. Nah, ini salah satu fungsi kode HS. Lalu datanya keluar dengan mengklik trade balance. Mohon maaf ya, saya belum bisa praktek di sini karena waktu yang terbatas. So, dari sini teman-teman cek aja trade balance-nya di kolom ketiga. Cari negara yang trade balance-nya warna merah. Merah itu artinya dia, jadi gini, trade balance itu adalah
bahasa awam kita adalah neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan itu rumusnya ekspor dikurangin impor, teman-teman. Oleh karenanya, karena ekspor dikurangin impor, teman-teman itu harus memilih negara yang impornya lebih besar. Cara tahunya gimana? Cari aja yang trade balance-nya negatif. Kalau trade balance-nya negatif, artinya negara tersebut adalah negara konsumen. Kalau dia masuk ke dalam top 10 negara pengimpor tertinggi, tapi trade balance-nya positif, artinya dia itu adalah negara trader, negara makelar, ataupun dia juga negara produsen juga sekaligus negara makelar. Misalnya contoh ini saya melakukan riset pasar untuk produk buah naga. Vietnam ini adalah salah satu negara pengimpor terbesar, tapi dia trade balance-nya positif. Nah, ini terjadi karena mereka itu juga produksi buah naga. So, mereka impor dari mana-mana, mereka ekspor lagi ke mana-mana. Salah satunya adalah ekspornya ke Nederland. Nah, Nederland sendiri pun dia masuk ke dalam negara ketiga pengimpor. Dia trade balance-nya positif. Artinya apa? Dia impor sekian juta atau miliar USD, kemudian dia ekspor lagi. Karena dia harus ekspor lagi, dia harus ambil untung. Makanya selisih trade balance-nya positif dia. Jadi negara-negara ini kita hindarin, teman-teman, dalam melakukan riset negara tujuan ekspor. Makanya yang kita pilih adalah negara-negara dengan trade balance yang negatif atau defisit. Selanjutnya yang kita pilih yaitu adalah unit value, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kolom nomor 6 ya, unit value. Unit value apa sih? Jadi unit value dalam trade balance adalah harga FOB yang mereka terima. Catat baik-baik, unit value adalah harga FOB yang mereka terima. So, ketika kita melakukan riset pasar dan memilih negara tujuan ekspor, yang kita pilih adalah negara dengan unit value negara dengan unit value lebih tinggi daripada harga FOB kita. Jadi teman-teman sebelumnya harus hitung dulu ya harga FOB produknya apa. Yang saya rasa dan semoga aja teman-teman sudah pernah mendapat informasi ya cara menghitung harga FOB. Jadi intinya teman-teman harus menghitung harga produk teman-teman sampai di atas kapal di sampai atas kapal di pelabuhan internasional di Indonesia. Dan kemudian yang teman-teman cari adalah yang unit value-nya itu lebih besar ya daripada harga FOB kita. Artinya harga kita harusnya masuk dong. Misalnya saya punya produk jualnya itu adalah 2,0 dolar per kilogram. Ya. Berarti dari riset pasar ini yang kita cari adalah negara yang unit value-nya lebih dari 2. Karena kalau dia 1,2, 1,4 ya ngapain kita paksain jual ke sana? Toh harganya nggak masuk, nggak cuan ngapain? Nah, kita coret-coret nih negara-negara yang kira-kira dia unit value-nya nggak masuk. Nah, sudah deh mulai tertarget mana-mana aja negara yang unit value-nya lebih masuk nih rekan-rekan. Ya, jadi memang udah langsung pragmatis aja gitu, nggak usah mikir ini itu. Saya pengen ekspor ke Amerika karena Amerika negara adidaya. Saya pengen ekspor ke Cina karena Cina adalah negara pengekspor terbesar di dunia. Saya pengen ekspor ke Jepang karena saya mencintai anime. Saya ekspor ke Korsel karena saya suka sama K-pop. Itu bukan lagi aspek dalam riset pasar ya. Ya walaupun secara personal mungkin itu penting kali. Tapi kalau kita tujuannya adalah ekspor beneran, pengen cuan dan pengen sustain, ya udah nggak usah mikir-mikir negaranya keren-kerenan, tapi cari aja negara yang kategori harganya masuk, teman-teman ya. Itu ya, pertama trade balance, kedua unit value, yang ketiga yaitu adalah tarif. Tarif ini adalah tarif masuk, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ekspor ke suatu negara gitu, misalnya kita ekspor ke Malaysia gitu. Nah, di Malaysia ketika kita ekspor ke suatu negara misalnya Malaysia, di setiap negara itu mereka punya peraturan. Jadi barang kalau mau masuk ke sana dikenakan bea masuk gitu ya. Bea masuk atau gampangnya dikenain pajak gitu. Terus yang bayar pajak siapa, Coach? Sebenarnya yang bayar pajak adalah si importir. Tapi dalam rangka kita membantu memilihkan negara yang paling pas, ya kita mencari juga negara yang tarif masuknya paling rendah. Saya nggak bilang 0, tapi yang paling rendah. Karena nggak selalu kita menemukan tarif masuk yang paling rendah. Nah,
Dari tiga variabel ini, dari variabel trade balance, dari variabel unit value, dari variabel tarif, yang paling penting kita pilih adalah variabel nomor 2, yaitu unit value. Maksudnya gimana, Coach? Kalau misalnya ternyata teman-teman punya harga FOB, contoh ya, kalau pakai angka ini ya, Coach, saya punya harga FOB misalnya 2 aja tadi ya, FOB-nya berarti 2 gitu. $2 per kilogram. Nah, cari aja negara yang unit value-nya di atas $2. Kalau ternyata dia di situ adalah trade balance-nya positif, ya udah nggak apa-apa. Yang penting unit value-nya masuk. Kalau ternyata tarifnya dia di sini besar, nggak apa-apa diambil, tapi teman-teman coba hitung dulu. Maksudnya gimana? Misalnya teman-teman punya produk harga tadi $2 per kilogram. Terus di sini ada negara yang tarif masuknya 20%. Nah, teman-teman hitung $2 harga produk teman-teman itu kalau dikenain tarif masuk jadi berapa? 2 dikali 20% yaitu adalah 0,4. Berarti 2 ditambah 0,4. Jadi harga produk teman-teman setelah dikenakan tarif adalah $2,4. Berarti teman-teman cari negara yang harganya di atas $2,4. Ketika negara tersebut dikenakan tarif 20%, apakah unit value-nya masih di atas 2,4? Kalau masih di atas 2,4 ambil. Tapi kalau sudah di bawah 2,4 nggak usah, tinggalkan aja. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini kalau nggak salah semoga ada rekamannya ya. Kalau nanti misalnya ada rekamannya. Semoga nanti kalau teman-teman di sini ada yang skip bisa mendengarkan rekaman, nanti bisa minta ke panitia ya. Nah, jadi kalau saya rangkum seperti ini. Dalam memilih negara tujuan ekspor, aspeknya adalah aspek trade balance atau neraca perdagangan, aspek unit value lebih besar daripada harga FOB, dan yang ketiga aspek mencari tarif yang lebih rendah lah, paling rendah. Tapi jika memang nggak ketemu, fokus aja di sini. Sorry sebentar, kok ada? Oke, sorry. Sorry ya, sebentar. Tadi ada gangguan, maaf. Oke, nah di sini saya hapus dulu ya. Itu adalah bab 1 teman-teman dalam rangka melakukan riset pasar teman-teman. Nah, output dari riset pasar yaitu adalah teman-teman menemukan negara tujuan ekspor. Target country-nya tuh di mana ya? Jangan kita serakah gitu. Coach, saya pengen ekspor ke seluruh dunia. Nah, itu ketika saya mendengar itu saya udah langsung, aduh ini apa namanya nggak realistis banget sih. Karena memang semua negara itu peraturannya beda-beda. Kita fokus aja dulu sama negara yang sudah cocok dari riset pasar dan juga riset produk gitu. Nah, biasanya saya itu menargetkan bagi teman-teman yang baru mulai ekspor, setelah melakukan riset produk dan riset pasar, tembaklah 3 dulu negara. Atau kalau misalnya 3 negara kebanyakan, 1 lah minimal. Nah, minimal itu dulu aja dan dipilihnya berdasarkan kategori-kategori yang tadi tepat. Coach, saya sudah cek menggunakan riset pasar dengan cara yang Coach Udin sampaikan, kepilih nih Coach, ada 10 negara, gimana dong? Nah, kalau ternyata banyak opsinya nggak apa-apa, dipegang dulu aja. Tapi dari 10 negara itu, saran saya dipilihlah negara-negara yang non-tradisional. Apa tuh negara non-tradisional? Jadi dalam dunia ekspor kita mengenal negara tradisional dan non-tradisional. Tradisional itu adalah negara yang sudah biasa dijadikan negara tujuan ekspor bagi negara Indonesia. Simpelnya itu adalah negara-negara besar. Amerika, Cina, Australia, Jepang, Eropa, itu adalah negara tradisional, negara tujuan ekspornya Indonesia. Nah, biasanya kalau soal negara-negara maju itu persyaratannya agak rumit, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah riset pasar ada 10 opsi negara, dan ada negara yang tradisional sama non-tradisional itu masuk, saya arahkan teman-teman ambil yang non-tradisional dulu, karena biasanya persyaratannya jauh lebih mudah. Gitu ya, teman-teman. Next-nya adalah setelah teman-teman tahu nih, melakukan riset pasar, negara tujuan ekspornya kemana. Malaysia coach, Korea coach, Hong Kong coach, Belanda coach, apapun itu, tembak ambil dulu, misalnya 3 gitu, lalu kemudian kita masuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu adalah mencari pembeli luar negeri. Nah, setelah teman-teman setelah riset pasar, tujuan selanjutnya adalah mencari pembeli luar negeri. Nah,
output dari mencari pembeli luar negeri ini adalah sebuah data, teman-teman, database. Data apa saja? Yaitu adalah kontak pembelinya, berupa nomor telepon, berupa email, berupa alamat, dan juga website, dan data-data lain-lainnya. Dan untuk metodenya ada dua nih, baik itu metode offline dan online. Nah, tadi saya sempat ngebaca tuh tadi pas ngobrol-ngobrol sama Mas Sabri ya, Mas moderator, ada yang notice kayaknya pas saya jalan-jalan kemarin. Nah, ini adalah salah satu metode mencari buyer secara offline, teman-teman. Jadi kebetulan sebulan lalu ya, awal bulan September kemarin saya sempat muter-muter ke Eropa Barat, ke Belanda, ke Belgia, ke Jerman, ke Prancis. Ngapain? Jualan produk-produk saya dan juga jualan produk-produk UKM. Produk UKM ini siapa aja? Kebanyakan produk-produk UKM dari binaan Kementerian Perdagangan di bawah ekspor coaching program yang tadi saya jelaskan. Nah, bagian dari riset pasar atau mencari buyer negara tujuan secara langsung, misalnya contohnya nih, ini yang paling kanan ya, ini kebetulan saya langsung menghadap kepada penyelenggara negara, dalam hal ini Pak Dubes, Pak Mayervas, Dubes Belanda, dan juga Pak Sabat selaku atas perdagangan di Belanda. Saya bertemu dengan beliau dan minta nih dikenalin, Pak, saya datang ke sini bawa produk UKM nih, langsung to the point, minta dikenalin sama buyer-buyernya, minta nomor teleponnya, minta alamatnya, saya pengen datangin langsung. Alhamdulillah dikasih. Salah satu outputnya ini nih foto-foto di bawah nih. Misalnya yang pojok kiri, saya datang ke sebuah kota di Rotterdam, itu ada sebuah perusahaan yang dia biasa mengimpor produk-produk Indonesia, produk makanan, produk-produk UKM, dan dia memiliki gudang sendiri dekat dengan pelabuhan Rotterdam. Ini kebetulan saya datangin langsung. Ataupun juga saya langsung datang ke tempat pelaku usaha nih yang kanan bawah di wilayahnya namanya Polendijk, itu dekat dengan Den Haag, ibu kota dari negeri Belanda. Jadi di sana itu adalah kayak semacam sentra pelaku-pelaku agribisnis gitu. Ini kalau kelihatan tulisannya agribisnis enterprise center gitu kalau nggak salah, atau agribisnis center lah. Jadi di sini ada sebuah komplek, isinya adalah importir distributor besar, jumlahnya sampai kalau nggak salah 400 perusahaan dalam satu area tersebut. Atau kalau misalnya kita tahu nih di Cikarang ada MM 2100 gitu, isinya pabrik-pabrik, kurang lebih itu sama. Tapi isinya di sana adalah distributor, importir, produk-produk pertanian dari mulai kopi, dari mulai buah-buahan, dari mulai rempah-rempah yang ada di Belanda. Tapi marketnya bukan cuma Belanda, ke seluruh Eropa, bahkan seluruh dunia. Kenapa mereka memiliki headquarter gudang di Belanda? Karena pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan yang paling ramah buat produk-produk pertanian di seluruh dunia dan memiliki rantai pasok yang sangat baik di seluruh dunia untuk produk-produk pertanian dan juga murah gitu, teman-teman. Bayangkan bawa kontainer dari Rotterdam ke Italia dan juga ke Paris yang notabene Italia bahkan jauh banget, itu murah banget, teman-teman. Kalau nggak salah 100-200 euro gitu. Itu murah banget loh. Jadi makanya banyak pelaku-pelaku lebih milih dia daripada memiliki kantor di negaranya, misalnya di Italia, mendingan dia ngimpornya langsung ke Rotterdam. Dari Rotterdam mereka langsung kirim ke negaranya yang ada di selatan, di utara, ataupun di timur gitu, teman-teman. Jadi Rotterdam ini menjadi salah satu posisi yang strategis dan kebetulan saya habis dari sana. Terus cara cari buyer offline lainnya adalah kalau teman-teman datang ke luar negeri, pastiin teman-teman datang ke supermarket, lihat produk teman-teman, kalau teman-teman ada produknya, cari nama perusahaannya. Nah, misalnya contoh nih, nama perusahaannya apa? Googling aja langsung. Dia sebagai distributornya, importirnya, kita langsung cari nomor-nomor kontaknya. Ataupun misalnya datang ke toko-toko street market atau toko-toko retail store, liatin label-labelnya, siapa-siapa orangnya, dan kita juga bisa mencari tahu harga-harga jual mereka berapa gitu. Nah, kaitannya dengan melihat harga jual ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ke supermarket atau ke pasar retail, ya, kalau misalnya teman-teman lihat harga di sini, misalnya harganya 7 euro gitu ini 10 euro per kilogram. Nah, saya biasanya punya hitung-hitungan berapa harga yang pantas. Nah, saya biasanya langsung kurangin 50%. Jadi kalau harga saya lihat sekilo 10 euro, berarti saya kurangin 50%, maka itu dapatlah harga CIF-nya. CIF-nya haruslah
Berarti kalau 10 euro harga retailnya, saya biasanya berarti perhitungannya adalah 5 euro CIF. Dari 5 euro CIF kita kurangin harga ongkos kirimnya dari Indonesia ke negara tersebut. Nah, berapa tuh harga FOB-nya? Tarik lagi ke belakang sampai ketemulah berapa harga pantas yang kita beli. Nah, itu cara saya yang biasa saya lakukan, tapi nggak pasti benar. Bisa jadi salah, karena ini case-nya adalah case yang saya lakukan. Bisa jadi berbeda untuk case-case produk-produk yang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, ini kebetulan caranya cara yang offline ya. Kalau yang cara online gimana, Coach? Ya kurang lebih sama. Teman-teman cek aja website-website marketplace, website-website e-commerce, para pedagang-pedagang, para distributor yang ada di negara situ. Kalau misalnya teman-teman, misalnya kalau saya gitu, contohnya istilahnya kalau di Indonesia kita tahu salah satunya adalah sayur box gitu, atau yang sekarang ada segari gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu, tapi cari di negara tersebut. Cek lihat harga jual mereka berapa, saya langsung kurangin 50%, itu saya jadikan patokan itu harga CIF-nya. Ya, mohon dicatat tuh, itu penting biasanya informasi tersebut. Nah, untuk metode online-nya biasanya saya lebih banyak menggunakan website dan juga platform dari Trademap dan juga marketplace. Kalau marketplace yang saya bisa sarankan atau yang biasa saya pakai yaitu adalah Alibaba, teman-teman. Walaupun memang dia yang paling mahal, tapi so far yang paling reliable gitu. Adapun beberapa platform lain sifatnya saya belum banyak pengalaman, atau ketika pun ada pengalaman saya kurang baik, tapi saya lebih banyaknya menggunakan misalnya sosial media itu saya fokusnya di LinkedIn, terus kemudian untuk platform lainnya yaitu adalah menggunakan Trademap dan semua turunannya, selanjutnya website dan marketplace-nya di Alibaba. Cuman 4 itu yang biasa saya pakai. Tapi untuk beberapa platform lainnya masih banyak banget seperti Ina Export, Export Genius, Go Forward Business, marketplace ada di Tradewheel, Tradekey, AC21, sosial media ada Facebook dan lain-lain. Tapi yang saya paling sering pakai yaitu adalah LinkedIn, Alibaba, website dan Trademap. Kalau misalnya Google, saya biasanya cek-ceknya itu adalah cuman menggunakan Google Trend ya. Itu teman-teman untuk website atau metode online-nya. Nah, ini kalau misalnya salah satu cara menggunakan Facebook, teman-teman. Jadi cara manualnya adalah teman-teman cari aja grup-grup yang ada di Facebook berkaitan dengan ekspor dan impor, kemudian teman-teman posting di sana, berjualan produk-produknya ada di sana. Ini saya punya binaan di wilayah Malang, dia berhasil mendapatkan order ke Hong Kong, itu berawal dari Facebook, teman-teman. Terus, nah ini salah satu caranya mencari list buyer menggunakan Trademap. Teman-teman, mungkin di sini saya tidak bisa menginfokan secara detail ya. Cuman intinya teman-teman cek aja berdasarkan kriteria tadi, berlalui riset pasar tadi, dengan 3 parameter yang tadi sudah sempat saya infokan, kemudian teman-teman klik negaranya, setelah teman-teman klik negaranya, teman-teman bisa menemukan nama-nama perusahaannya detail, lengkap dengan data website, nomor telepon, kemudian berapa karyawannya, nama orangnya siapa, yang kemudian harapannya bisa teman-teman manfaatkan. Nah, setelah teman-teman, kalau misalnya teman-teman melalui Trademap, teman-teman dapat informasi websitenya, kemudian kita lemparkan, saya skip dulu aja di sini, kita lemparkan ke website lain. Nah, yang pertama adalah teman-teman cek data, cari nama kontaknya dari websitenya langsung. Jadi teman-teman klik aja, lalu teman-teman cek kira-kira websitenya oke nggak. Terus kemudian di dalamnya itu adalah ada data kontak-kontaknya nggak. Kontaknya apa aja tuh? Nah, nanti teman-teman catat tuh nomor telepon, nomor WA, email, kemudian data sosial media. Jadi kalau ada sosial media teman-teman follow tuh. Terus kalau ada YouTube di subscribe tuh. Terus di komen-komenin tuh. Kemudian kalau ada LinkedIn di follow juga tuh LinkedIn-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman cari buka langsung alamat websitenya. Yang kedua, teman-teman mengecek menggunakan website yang bernama hunter.io, hunter.io. Nah, hunter.io ini adalah website yang kita sebut sebagai search engine. Kalau kita menggunakan Google, search engine-nya
kurang lebih kita masukkan kata kunci atau keyword, lalu muncullah data berupa artikel-artikel, foto-foto, video-video yang mungkin bisa memberikan informasi yang layak gitu. Tapi kalau di hunter.io, kita memasukkan inputnya itu bukan keyword, tapi memasukkan inputnya adalah alamat website. Websitenya apa dari alamat buyer tersebut, lalu kita klik find email address, keluarlah outputnya berupa apa? Alamat email. Alamat email siapa? Si pemilik atau alamat email yang terdaftar dari website-website tersebut. Ini biasanya tools yang biasa kita pakai dalam rangka menemukan alamat email. Ya, teman-teman semua, jadi digunakanlah website hunter.io ini untuk menemukan alamat email yang mana sumber awalnya website, yang websitenya didapat dari ThreadMap. Ya, ini contohnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan hunter.io, pastikan teman-teman mendaftar dulu. Karena kalau misalnya belum daftar, teman-teman nggak bisa mendapatkan alamat emailnya secara jelas. Nah, terus cara selanjutnya yaitu adalah menggunakan LinkedIn, teman-teman, sosial media. Kalau LinkedIn ini kurang lebih caranya sangat sangat tricky gitu. Trikinya kenapa? Satu, teman-teman yang teman-teman lakukan adalah teman-teman cari aja di kolom pencarian orang-orang dengan jabatan tertentu. Jabatannya apa tuh, Coach? Nah, jabatannya macam-macam tuh. Ada yang biasa kita pakai, jabatannya adalah purchasing manager. Ya. Jadi artinya kita mencari orang-orang jabatannya purchasing manager. Mana? Nah, masukin negaranya negara, misalnya negaranya adalah Belanda tadi ya. Kemudian masukin juga industrinya apa? Misalnya industrinya consumer goods, ya. Terus kemudian ya sudah, kalau misalnya udah ada, teman-teman bisa berkoneksi dengan mereka atau bisa langsung mengirim pesan ke mereka semua. Sorry, ada yang bocor ya. Oke. Nah, dari situ akhirnya teman-teman bisa menemukan data-data ini semua. Coach, tapi nggak semuanya bisa dikonekin. Betul banget, teman-teman. Terus gimana dong? Ya, kalau misalnya nggak bisa, berarti ada opsi lain. Teman-teman mau nggak mau harus membeli akun. Akunnya yang premium dari LinkedIn. Nah, dari segudang akun yang ada di dunia online, baik yang bisa mensupport kita untuk kegiatan ekspor, yang saya boleh referensikan bagi teman-teman yang pengen start banget dari awal, justru malah LinkedIn, teman-teman. Karena LinkedIn ini memang ajang buat menemukan pelaku-pelaku usaha yang secara profesional. Kalau yang lain-lain saya belum bisa merekomendasikan, dan saya nggak enak untuk menyebutkan beberapa lah ya. Cuman LinkedIn ini salah satu yang paling worth it sih. Artinya kalau teman-teman sudah premium, teman-teman bisa langsung berkoneksi dan mengirim pesan ke mereka melalui email langsung. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa kita kombinasikan dari hasil ThreadMap lempar ke sini, lalu mendapatkan data, mendapatkan negaranya, nama perusahaannya, teman-teman bisa langsung tembak berdasarkan jabatan dan juga langsung ke perusahaannya. Nah, untuk yang lain-lain, teman-teman bisa mengecek ya, nanti materinya insya Allah akan saya share, teman-teman bisa cek lagi di sana. Ada beberapa tahapan-tahapan yang teman-teman bisa cari tahu, baik itu melalui perwakilan dagang di Kementerian Perdagangan ataupun menggunakan INA Ekspor. Ya. Terus setelah menggunakan website, menggunakan hunter.io, menggunakan LinkedIn, teman-teman juga bisa menggunakan halaman sourcing.alibaba.com. Sourcing.alibaba.com ini adalah sebuah tools yang dimiliki oleh Alibaba dan diberikan sebenarnya aslinya buat para pemegang premium account. Tapi buat para non pemegang premium account, kita bisa memanfaatkannya dengan cara diam-diam gitu. Yaitu memasukkan kata kunci produk yang ingin kita cari, lalu muncullah di sini. Oh ya, sorry, sebagai informasi, di sourcing.alibaba ini isinya adalah para importir-importir yang sedang mencari supplier gitu. Jadi istilahnya kayak open tender gitu. Nah, kalau pemegang akun premium, dia bisa langsung klik what now, lalu memberikan penawaran. Tapi kalau bukan akun premium, cari aja di pesan-pesan yang muncul itu, dia yang memasukkan kata kunci berupa email ataupun nomor WhatsApp. Seperti ini, teman-teman. Ya, cari aja, scroll per 3 hari sekali, per seminggu sekali. Ini memang agak lumayan detail sih.
Tapi ya minimal daripada teman-teman investasi langsung ke Alibaba gitu, tapi belum paham atau belum punya resources untuk menghandle-nya, karena memang menghandle Alibaba itu cukup tricky, di mana teman-teman harus 24 jam standby lah. Harus ada sistem yang bisa memantau akun itu secara terus-menerus. Karena kalau misalnya ada order masuk ke Alibaba, itu harus segera kita respon. Kalau tidak, rank kita akan turun. Kalau rank kita turun, akan sulit akun kita menemukan atau ditemukan oleh buyer-buyer internasional. Begitu ya teman-teman, itu kaitannya untuk mencari buyer. Nah, yang terakhir adalah bagaimana melakukan strateginya, melakukan perencanaan marketing. Nah, teman-teman setelah mendapatkan data-data buyer itu, teman-teman buat database dulu teman-teman ya. Database dari mulai nama perusahaan, alamat email, nomor orangnya, nomor siapa orangnya, nomor kontaknya berapa. Kemudian teman-teman rekam. Kalau misalnya udah emailnya kapan, kalau udah dibalas, balasnya kapan, kalau misalnya perlu follow up-nya kapan gitu. Dan biasanya kita menggunakan mekanisme di follow up H+7, H+14, dan H+30. Ya. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu cara untuk membuat database buyer dan penjadwalannya. Nah, setelah teman-teman buat database, selanjutnya teman-teman yaitu melakukan membuat template email. Emailnya pun minimal introduction dulu. Nanti kalau misalnya sudah dapat balasan, teman-teman bisa langsung berbalas-balasan, baik itu melalui email atau dilempar ke via WhatsApp. Ya. Nah, ketika teman-teman melakukan tahapan terakhir ya, teman-teman melakukan udah dapat data buyer, teman-teman mau berkirim email, bersurat sama mereka atau berkorespondensi, pastikan teman-teman memiliki alat-alat yang sudah dipersiapkan, baik itu sifatnya offline ataupun online gitu. Meliputi company profile, meliputi leaflet atau brosur, meliputi kartu nama, yang online meliputi video, website, sosial media, baik itu Facebook, Instagram, ataupun LinkedIn. Nah, semua ini kalau bisa tercantum gitu di dalam company profile, sehingga kalau misalnya pelaku usaha tersebut ingin mengecek kredibilitas si importir ingin mengecek kredibilitas eksportirnya, mereka tuh bisa dapat dengan mudah, tidak perlu kesulitan, dan membuat mereka lebih yakin untuk bertransaksi dengan teman-teman. Ya, nanti untuk saya punya template surat teman-teman, template surat dan beremail, nanti saya coba bantu kirimkan ya ke Mas Ray ya Mas Ray, nanti semoga bisa didistribusikan ke teman-teman semua sebagai salah satu tools dan cara bagi teman-teman yang ingin melakukan korespondensi dengan buyer. Dan yang terakhir, bagian dari strategi dan export marketing plan adalah teman-teman membentuk tim. Saya tahu mungkin di antara teman-teman masih ada yang berjuang sendiri, masih menjadi CEO, Chief Everything Officer. Nah, kalau saran saya, teman-teman boleh tuh membentuk tim, khususnya untuk tim yang digital marketing. Ada yang tim fokusnya cari-cari data buyer, atau tim yang fokusnya untuk kontak-kontakin. Tapi kalau masih nyaman sendiri, teman-teman bagi waktu tuh. Misalnya 1 bulan, ini kayak saya dulu ya, 2016 pasti belajar ekspor awal-awal, saya melakukan itu. Saya cari data buyer dulu yang banyak. Setelah cari data buyer yang banyak, kalau udah dapat, saya kumpulin sampai ratusan, saya sediain waktu buat kontak-kontakin. Jadi jangan dilakukan secara paralel, tapi seri teman-teman. Cari data dulu yang banyak, karena biar otak kita fokus nganalisis, ngecek-ngecek, crawling, berselancar di dunia maya. Setelah itu ditentukan target waktunya, bisa seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Setelah itu baru kemudian kita lanjutkan kontak-kontakin buyer, kontak-kontakin terus satu persatu. Dan kontak-kontaknya pun bukan cuma kontak yang langsung blasting ya teman-teman, tapi kontakinnya satu persatu. Kalau misalnya sekarang kontak, misalnya gini, ini masih masuk ke dalam konteks negosiasi. Jadi kalau teman-teman mau kontak buyer, teman-teman harus cari tahu dulu buyer itu ada di negara mana. Tujuannya apa? Kalau teman-teman tahu dia ada di negara mana, kita tahu dia itu selisih waktunya berapa dengan kita. Itu satu ya. Kalau misalnya ternyata asumsikan ya, misalnya Belanda gitu. Karena dari tadi Belanda gitu ya. Kita dapat bayarnya di Belanda. Data bayarnya ada di Belanda. Belanda itu sama kita selisihnya berapa jam? 5 jam. Oke, satu. Kedua, di Belanda itu orang-orang mulai kerja jam berapa? Jam 9. Oke. Nah, ketika kita meng-email, upayakan email kita itu diterima sama mereka tuh kalau bisa jam 9 pagi waktu mereka. Jadi kalau misalnya
teman-teman menggunakan Gmail gitu ya, Gmail ya, menggunakan email Gmail, teman-teman misalnya sekarang hari Sabtu gitu. Nah, di dalam Gmail itu ada loh teman-teman sebuah tools di bagian bawah sebelum mengirim itu tanda panah, teman-teman tuh bisa atur apa namanya, kapan email itu terkirim. Jadi kalau misalnya sekarang adalah jam 3 gitu ya, jam 3 waktu Jakarta, dan teman-teman ingin kirim ke Belanda, teman-teman setting. Saya akan mengirim email ini ke buyer X, dan dikirimnya jam berapa? Jam 2 siang. Hari Senin jam 2 siang. Artinya ketika email itu terkirim jam 2 siang waktu sini, sampai sana tuh sudah diterima jam 9 pagi. Artinya ketika dia baru buka laptop, baru mau kerja, buka email, tek, wah email kita paling atas. Jadi dia lebih notice untuk ngebaca gitu. Ini salah satu cara dan jawaban bagi teman-teman yang sering bertanya gitu, kok saya sudah ngemail kok belum dibalas ya. Nah mungkin strategi emailnya ada yang kurang tepat. Nah ini adalah salah satu caranya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman emailnya sekarang atau mungkin seminggu lalu belum dibalas-balas, bisa jadi karena email udah ketumpuk dengan email-emailnya dia yang lain. Nah, paling enak adalah kita arahkan dan kita setting emailnya tuh dikirim dan diterima langsung pada jam pada jam kerja awal kerja di negara tersebut. Ya. Dan ada beberapa strategi-strategi lain seperti emailnya itu dedicated buat satu orang, buat satu perusahaan. Jadi jangan di-blasting satu email ke banyak pengirim, dan di dalam konten emailnya itu ada body emailnya itu banyak informasi-informasi yang sudah dikhususkan tentang perusahaan tersebut. Dear Mr. Michael, baru kita berisikan body mail-nya. Di dalam attachment-nya ada surat perkenalan kita, ada company profile-nya, dan ada juga beberapa file-file yang kira-kira bisa mendukung transaksi kita. Nah, itu kalau bisa dicantumkan semua ya. Nah, ketika teman-teman bernegosiasi, ketika sudah dapat balasan, pastikan teman-teman balas nggak usah lama-lama, 1 kali 24 jam. Kedua, kalau misalnya teman-teman lagi ribet nih, misalnya lagi ngumpul nih sama teman-teman IEC atau lagi ada acara nih sama keluarga. Nah, tapi teman-teman memang lagi nggak bisa balas, minimal teman-teman balas dulu aja. Hello Mister, thank you for your email, for your inquiry, but sorry, at the moment I'm not available, but I will surely answer your email as soon as possible. Jadi ketika kita sedang tidak standby, tidak bisa membalas, walaupun pertanyaannya banyak, minimal balas dulu aja. Bilang kalau kita ini sedang tidak bisa membalas karena kita sedang ada agenda. Minimal kita ngasih tahu kalau, oh dia tuh udah membaca, dia tuh aware sama kita, dia tuh perhatian, dia menyempatkan waktu pada saat dia lagi ada agenda. Nah, nanti setelah kita sudah selesai agendanya, baru kita membalas emailnya dengan lebih serius ya. Terus ketika udah di email tapi belum dibalas, kita follow up lagi. Biasanya di H+3, H+7, H+14, H+30. Dan kalau misalnya sudah chat-chatan, ini biasanya strategi buat chat-chat dengan gebetan sih teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau chat, kalau email ya kita aja yang mengakhiri chatnya gitu. Biar dia itu si buyer ini posisinya secara psikologis lebih tinggi daripada kita. Ya, gitu ya teman-teman. Ini adalah strategi-strateginya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, kebetulan sudah selesai nih teman-teman. Ini sudah 1 jam ya kalau nggak salah. 1 jam 15 menit kalau nggak salah. Saya menyampaikan materi. Selanjutnya kita berkoordinasi, berdiskusi melalui tanya-jawab. Dan kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram, ya. Instagram direct message, dan juga atau berhubung dengan saya ke email aja di andriza.syarifudin@gmail.com. Oke teman-teman, sekian dulu untuk paparan saya. Forum saya kembalikan ke Mas Sobri selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Coach Udin. Kebetulan banyak sekali ilmu-ilmu yang selama ini kita kurang mengerti ya, kurang kita praktekkan juga, dan alhamdulillah dijelaskan dengan baik oleh Coach Udin. Teman-teman juga sebenarnya kalau di IEC itu, Coach Udin, ini fun fact aja ya. Kalau teman-teman itu sebenarnya familiar dengan, khususnya untuk teman-teman Kalimantan itu, kita cari bayarnya itu tidak melewati platform itu, Coach. Jadi kita punya metode apa ya? Bisa dibilang metode jadulnya orang cari buyer lah. Kita mencarinya itu melalui Google Maps, Coach. Jadi kita tentukan dulu kalau di Kalimantan itu selalu dikasih announce bahwasanya untuk negara-negara tradisional
itu kita kesampingkan dulu. Jadi makanya kenapa teman-teman dari Kalimantan itu lebih sering ke negara-negara yang kurang familiar di telinga kita gitu, kayak misalnya di Afrika, di daerah-daerah yang selama ini tuh bukan jadi trend center untuk ekspor gitu dari produk-produk di Indonesia. Salah satu metodenya kita tuh menggunakan bahasa mereka, kita cari distributor-distributor di daerah sana dengan menggunakan bahasa mereka di Google Ads coach. Jadi alhamdulillahnya itu lumayan apa ya? Lumayan dampaknya lumayan bagus karena kami biasanya di Google Maps itu sudah tercantum informasi detailnya tuh coach dari company tersebut. Jadi dari segi email, terus kontak person dan lain-lain, dan alhamdulillahnya itu selalu responnya tuh lebih cepat gitu loh daripada kita melalui search bayarnya tuh melalui platform lain. Kebetulan sekarang coach memberikan insight di platform lain, nah itu bisa jadi apa ya, masukan untuk kita semua nih gitu. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya tuh boleh silakan angkat tangan. Mas Oh, Sabri, ini ya. sebentar ya, saya izin toilet dulu ya. Oh, oke, boleh deh, boleh coach. Nah, bentar ya. Siap. Nah, teman-teman, kalau bisa pertanyaannya langsung aja ya, nggak usah di kolom chat, soalnya takutnya ketimbun pun nggak kebaca. Jadi yang mau punya pertanyaan itu langsung angkat tangan aja. Sambil nunggu Coach Udin, kira-kira teman-teman ini yang belum ganti nama, nanti ganti nama ya, tolong. Soalnya nanti kalau misalkan dikeluarkan dari room, kita nggak bisa masuk lagi gitu. Wah, ada duta lingkungan hidup dari Kalimantan. Wah, Mas Miftah, gimana kabarnya Mas? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah kabar baik Mas Andri. Oh, ini duta apa Mas? Duta lingkungan hidup ya? Kalsel. Bahasa Kalsel, Mas. Oh iya, bahasa Kalsel, sorry. Iya. Bahasa Banjar. Mantap nih. Wah, ini udah banyak banget yang mau tanya ya. Kita tunggu Coach Udin dulu, sambil teman-teman yang lain juga siapin pertanyaan. Mungkin ada yang perlu di-repeat dari penjelasan Coach Udin, atau misalkan ada pertanyaan di luar topik juga nggak apa-apa, selama masih bisa dijawab oleh Coach Udin gitu ya. Selama kalau untuk pertanyaan internal yang ada di ESE, tolong jangan tanya di sini. Ya. Oke, boleh. Silakan Mas Sabri. Oke, siap Coach. Yang pertama nih ada Mas Baktiar Saputra, Coach, dari ISC Jabar. Boleh silakan Mas Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach Udin dan Pak Sabri atas waktunya. Senang sekali nih bisa live dengan Coach Udin ya. Saya salah satu follower Coach Udin nih. Oh ya. Memang dari puluhan coach ya di PPI, beliau nih salah satu yang saya nggak lihat umurnya ya, tapi substansi materi yang beliau bawa ya itu banyak dagingnya. Mohon izin nih Coach, saya ya. Dari Karawang, Jawa Barat. Saya start buka usaha sendiri itu di 2020. Sebelumnya emang saya di dunia ekspor itu dari tahun 2006 mengawali karir di forwarder ya, di Priuk 1 tahun, selebihnya di dunia manufaktur ya, di ekspor impor dari perusahaan Eropa sama Jepang saya sudah jelajahi semua. Namun untuk terjun jadi eksportir langsung nih baru sebenarnya startnya 2018, cuman 2020 tuh saya legal dokter baru urus gitu ya. Dan alhamdulillah udah pecah telur main tuh ke sebelum perang ke Ukraina sama ke US, meskipun masih LCL ya, tapi lumayan menghibur lah, ibaratnya yang dulu tuh sempat down gitu ya. Dan saya pernah lihat story Coach Udin tuh sampai
1.200 email ya, terus nggak ada yang PO ya, coach ya. Ya. Oh, masih Itu ingat ya. lumayan mewakili saya juga. Mas Baktiar, langsung aja ini, nih ke pertanyaan. Ya siap. Ya itu coach, untuk kan coach habis dari keliling Eropa ya, saya kan bergerak di Kria ya, di Kria. Itu minta tolong ada nggak foto-foto untuk foto-foto yang update di Eropa tuh untuk di home decor apa handicraft Kria itu sekarang tuh trennya kayak gimana sih gitu kan? Karena kita kan tahu untuk apa namanya dunia Kria kan trennya berubah gitu ya. Mereka lebih suka yang mana sih sekarang tuh gitu kan? Karena takutnya kita ini out of date kan, produk-produk kita perlu menyesuaikan. Dan sampai saat ini saya kemarin seperti yang saya chat tadi, saya di Karawang kerjasama dengan Dinas Parekraf membantu teman-teman di sana kemarin yang udah dikurasi sama kita ada belasan, dan saya alhamdulillah sudah ngumpulin produk-produknya yang layak ekspor tuh lumayan ada puluhan ya, dan siap ekspor. Makanya kenapa saya pengen banget gitu kan, bukan untuk saya aja Pak, ya memang kita semua harus profit ya, tapi nomor satu kita harus bantu teman-teman UMKM kita biar mereka naik kelas, produknya banyak laku kan buat ekspor. Itu sih ya tadi saya niatnya pengen kita bermanfaat lah, hidup kita ini bermanfaat buat teman-teman kita di UMKM terutama, karena mereka berharap betul dari kita nih para ujung tombak nih untuk menghasil devisa. Satu. Terus yang kedua, untuk Trade Expo Indonesia, Coach Udin hadir nggak ya? Itu di sana, kalau hadir ya saya pengen ke sana juga, mau ngobrol secara intens juga kan, buat trik-triknya biar cepat. Karena selain di forum ini kan pasti ada trik-trik yang perlu disampaikan secara offline juga. Paling itu sih Pak Sabri dan Coach Udin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Coach Udin, langsung dijawab aja. Kaitannya untuk foto-foto produk Kria sih, nanti saya cek ya, Pak Bahtiar ya. Kebetulan saya kemarin datangnya pas Tongtong Fair doang sih ya, Tongtong Fair doang. Terus kalau untuk supermarket toko-toko itu kebanyakan yang saya lihat tuh semua berkaitan dengan pertanian, makanan, dan kalau Kria itu nanti saya cek lagi ya Pak Sabri ya, Pak Bahtiar ya. Nanti kalau misalnya ada atau gini aja Pak Bahtiar, nanti Pak Bahtiar kan tadi udah ada Instagram saya. Boleh nanti atau Pak Bahtiar tadi juga tahu ya alamat email saya, boleh nanti ini aja kirim aja email ke saya, nanti kalau saya nemu di drive saya di iCloud nanti saya kirimin ke Bapak lewat email ya. Terus kalau sebenarnya ini bukan pertanyaan materi ya, tapi kalau misalnya kaitannya sama TEI, saya bukan cuma datang, saya bahkan saya ngisi ada salah satu stage yang saya isi nanti dan ngomongin hal yang sama, tips dan trik mendapatkan potensial buyer. Itu tanggal 21 Oktober di Hall 3A. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang berkesempatan hadir, boleh nanti bisa ketemu di sana ya, di tanggal 21 Oktober. Mungkin itu aja kali ya. Kayaknya nggak banyak pertanyaan tadi Pak Bahtiar ya, kaitannya masalah materi ya. Oke. Udah cukup jelas ya Pak Bahtiar ya? Cukup Pak Sabri, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih Coach. Ada dari CV Madura Commodity dari ISC Jatim. Silakan Mas. Silakan Mbak. Sorry, kira cowok. Makasih atas waktunya. Jadi yang mau saya tanyakan itu singkat aja ya Coach. Gimana caranya biar buyer itu yakin ke kita? Soalnya kemarin ada case, ada buyer itu tanya harga kita. Nah, terus mereka itu kayak bilang gimana caranya saya bisa percaya ke kamu gitu. Jadi saya kemarin minta bantuan ITPC setempat, waktu itu dari India. Nah, terus si ITPC-nya itu kayak ya itu bergantung negosiasinya kalian, soalnya kita sebagai ITPC itu hanya sebagai fasilitator. Jadi mohon jawabannya, cara meyakinkan buyer. Terima kasih. Oke, boleh silakan Coach, langsung Coach.
Oke. Tadi siapa namanya Mbak Diska ya? Boleh Mbak sambil di open lagi Mbak, biar kita sambil diskusi aja ya, jadi nggak monolog gitu. Mbak, produknya apa? Masih di Saya kemarin ke India ada long pepper. long pepper, rempah-rempah ya. Ya, Terus udah koordinasinya sama ITPC apa? Chennai atau Chennai. Chennai? Oke. Terus prosesnya udah sampai mana? Nah, kemarin itu kami udah kontengan sama bayarnya. Nah, bayarnya itu masih di luar negeri di Madagaskar. Jadi emang katanya mau ngubungin lagi after dari Madagaskar. Gitu sih, Coach. Tapi udah negosiasi harga segala macam. Iya, katanya sih harganya udah cocok, tapi mungkin nanti bisa diturunin dikit gitu sih kata bayarnya. Terus pembayarannya gimana? Pembayarannya belum dibahas-bahas itu sih, Coach. Oke. Jadi belum ada bahasan ke arah pembayaran, tapi dia belum yakin tentang Mbak gitu. Ya, ya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gitu, sebenarnya yang paling gampang ya Mbak ya. Mbak kan pasti posisinya di sini bahasanya adalah sebagai trader ya Mbak ya. Jadi menghimpun produk-produk teman-teman gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas, ini agak gak enak juga ya ngomongnya. Jadi gini, saya tuh biasanya kalau misalnya teman-teman yang habis ikut pelatihan dari PPI, saya tuh selalu bilang sama peserta-peserta itu kalau bisa nama Kementerian Perdagangan itu dijual gitu ya. Karena itu ternyata cukup memberikan image yang sangat baik gitu. Kalau misalnya kita pernah belajar di Kementerian Perdagangan, atau bahkan nih tips and trick juga ya buat teman-teman, kalau ternyata ada yang udah kontak-kontakan dengan ITPC sama ADDAK, terus teman-teman mungkin nggak direspon, jadi off the record aja, mereka tuh udah mulai membatasi banget nih selama beberapa tahun terakhir, karena banyak gelombang orang-orang yang pengen belajar ekspor, tapi somehow mereka ekspornya belum tertata dengan benar gitu, dan udah ujuk-ujuk langsung minta bayar, pas sekalinya dikasih bayar, itu mereka mohon maaf ya bahasanya, niatnya udah jelek dari awal gitu. Nggak tahu nih orang dari mana gitu. Niatnya tuh memang udah mau yang negatif-negatif gitu. Dampaknya bayarnya tertipu, dampak lebih jauhnya bayarnya tuh kecewa sama atas perdagangan, dan lebih jeleknya lagi membuat mengeneralisir gitu. Wah, eksportir Indonesia ini jelek banget nih. Dari situ akhirnya Atase dan ITPC mereka nggak mau langsung asal-asal respon kalau misalnya ini belum cukup kredibel orangnya. Nah, salah satu cara kredibilitasnya off the record di belakang itu adalah biasanya dia mau milih-milih kalau teman-teman itu adalah pernah ikut pelatihan dari PPI gitu. Jadi ibaratnya PPI itu sebagai avalisnya, sebagai garantornya gitu. Itu pun kalau misalnya mbaknya atau teman-teman ada yang pernah ikut pelatihan. Jadi kalau misalnya ada yang udah pernah ikut, nggak apa-apa dijual aja. Nah, pelatihan apa, kapan, dan di mana. Terus kedua, kalau misalnya memang nggak ada kaitan ke sana sih, memang masih berkaitan sama digital present, Mbak. Digital present tuh berarti bagaimana Mbak memunculkan image-nya di dunia digital. Misalnya kalau Mbak sejauh ini punya sosial media, boleh tuh aktif-aktif tuh. Kalau bisa akunnya udah pakai akun bisnis ya. Akun bisnisnya menceritakan bagaimana apa aktivitas yang Mbak lakukan, nongkrong bareng sama petani, ikut cek lahan, kemudian mengkonsolidasikan pada saat ada pengiriman, kemudian ketika ada pengiriman, walaupun pengirimannya cuma lokal doang, walaupun ternyata mbaknya pun atau teman-teman masih jual ke eksportir lain gitu, ya itu nggak masalah gitu. Dan yang ketiga sih, ini caranya gini ya, ini bukan ngajarin yang enggak, tapi lebih ke arah gini. Memang bagaimanapun kalau misalnya kita diposisikan sebagai importir, misalnya saya pengen impor barang karena saya punya keperluan. Somehow pun saya juga ingin mencari eksportir yang kredibel gitu. Nah, itu sudah naluri sebagai buyer gitu. Nah, ini adalah caranya adalah kalau misalnya Mbak atau teman-teman memang belum pernah ekspor sama sekali, ini bukan berarti berbohong ya, tapi lebih ke arah bagaimana pintar-pintar dalam mengucapkan kalimat gitu. Misalnya contoh, ya produk kita yang dari Madura sudah diekspor ke mancanegara. Beda ya,
ketika saya sudah ekspor ke banyak negara. Beda ketika saya bilangnya produk ini sudah diekspor ke banyak negara. Nah, itu bisa memberikan image, oh iya, produk ini memang sudah biasa diekspor. Ini kalau misalnya nanti dia ke depannya bertanya macam-macam, ya udah tinggal dijawab aja dengan apa namanya, dengan bijak. Tapi intinya meng-highlight bahwa kelihatannya kita itu memang sudah pernah ekspor atau terlihat sebagai eksportir yang sudah pernah yang cukup profesional. Jadi bukan bilang kita sudah ekspor, tapi produknya sudah pernah diekspor ke banyak negara seperti negara X, negara B, negara C, dan lain-lain. Mungkin 3 itu aja, Mbak, yang biasanya saya sampaikan dan juga biasanya saya juga lakukan biasanya. Jadi kalau misalnya saya lihat kan, sorry to say ya, ibaratnya kan ini juga salah satu pembelajaran kalau dari sisi agama gitu, bagaimana ada salah satu kisah di ketika Nabi Muhammad ditanya apakah kamu melihat orang itu, tapi Nabi Muhammad waktu itu jawabnya, sejak saya duduk di sini saya tidak melihat. Memang benar, tapi padahal dia baginda waktu itu melihatnya di posisi X, dia lihat terus dia pindah, dia duduk situ, pada saat dia duduk di sana dia tidak melihat. Ini salah satu pembelajaran bagaimana kita bisa menyampaikannya pun dengan bijak dan penuh strategi. Itu paling, Mbak, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih banyak, Coach. Ya. Oke, Coach. Ya. Kita ke pertanyaan ke penanya selanjutnya. Ada Pak Erwin Oscar nih. Sorry, Mas Febri. Sorry, saya sambil ngemil, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya juga dari tadi sambil minum sama ngomong. Siap. Oke. Pak Erwin Oscar, silakan. Terima kasih Pak Sabri. Selamat siang Pak Sabri, dengan Erwin Oscar, Pak. Pak Udin. Ya, salam kenal Pak Udin. Saya dari sekretariatnya IEC, Pak. Saya di hubungan antara lembaga ini, sekalian juga saya mau nanyakan tentang coaching ekspor yang Bapak sampaikan tadi itu. Saya mau bertanya, Pak, apakah mungkin bisa ada sama dengan Astra untuk CSR-nya? Kebetulan itu di Kerawang, kami mau memperkuat sistem di IEC, ada lahan tidur sekitar beberapa ratus hektar. Mungkin itu bisa dibuat untuk percontoh atau sekaligus untuk sport buncis atau buah gitu, Pak. Mohon izin sebelumnya mungkin bisa dapat referral dari Astra atau bantuan coaching ekspor dari Pak Udin gitu, Pak. Bagaimana masuk ke CSR-nya Astra atau ke CSR TBK yang lain gitu, Pak Udin. Itu yang mau saya tanyakan untuk hulunya, Pak. Untuk membangun sistem GAP-nya itu, Pak. Karena itu lahan tidak dimanfaatkan di Kerawang tepatnya, Pak. Begitu Pak Udin. Yang mau saya tanyakan apakah bisa masuk ke CSR-nya gitu, Pak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Terima kasih Pak Udin. Yap. Sama coaching ekspornya itu yang kalau mungkin bisa di Jawa Barat mungkin tahun depan mungkin, Pak. Atau di Jakarta. Itu aja, Pak. Oke, Pak Erwin, terima kasih Pak Udin. Ya. Saya jawab dulu ya. Untuk coaching itu setiap tahun diselenggarakan di banyak tempat, dan selama beberapa tahun terakhir itu Jakarta sama Jawa Barat selalu ada. Mungkin Pak Erwin belum dapat info kali ya, makanya nanti bisa stay tune aja di Instagramnya PPIJP Kemendak itu biasanya awal-awal tahun dia udah mulai woro-woro tuh. Dan bocorannya kalau nggak salah tahun depan Jakarta sama Jawa Barat masih ada, jadi nggak perlu khawatir. Terus kalau kaitannya untuk pemanfaatan lahan itu, di coaching ekspor Kemendak itu sementara belum ada Bapak untuk kaitannya program seperti itu. Tapi kalau kaitannya untuk pembinaan di Astra, saya belum bisa memberikan jawaban secara pasti karena semuanya itu berada pada pihaknya CSR Astra gitu. Dan biasanya mereka itu mulai bukaan itu biasanya di tengah tahun gitu. Dan sekarang udah lewat, kebetulan kita baru aja menyelesaikan MOU untuk CSR untuk tahun ketiga kalau kami di Banyuwangi. Nah, kalau misalnya Pak Erwin atau rekan-rekan pengen ngobrol sama orang CSR Astra, saran saya besok pas TEI ya, pas TEI datang aja. Saya belum tahu nih, mereka tuh bikin stand, orang-orang CSR-nya pada datang, terus termasuk yang ibaratnya pejabatnya yang menandatangani gitu. Nanti Pak Erwin atau teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik bisa ngobrol aja di sana, datang aja di booth-nya. Nanti saya sambil cari-cari ya, saya lupa ada di mana gitu, di bagian mana gitu booth-nya. Kemarin saya sudah sempat diinfo, cuman saya lupa. Gitu aja mungkin Pak Erwin. Untuk sementara sih untuk CSR Astra seperti itu. Baik, terima kasih Pak Udin atas informasinya Pak.
Ya, terima kasih banyak Siap. Pak. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Batiar, Pak. Pak Sabri. Terima kasih Pak Erwin. Pak Sabri sih sebenarnya. Oke, Coach, ini Pak ada Sabri. penanya selanjutnya dari Pak Zanur Raini dari IEC Riau. Boleh silakan Pak Zainur Raini. Silakan open mic-nya. Boleh. Halo Pak Zainur. Halo. Oh, sorry Kak, saya kira cowok ya, jadi maaf. Assalamualaikum Coach Udin. Ya izin ya Pak Sabri. Ya, waalaikumsalam. Coach, jadi gini, sebelumnya saya mau mastiin dulu Coach, yang unit price di web.org itu beneran per kilo, itu berarti satuan itu per kilo ya Coach ya? Bukan. Huh? Bukan. Jadi itu per ton atau per apa itu unit price itu Coach? Tergantung di kolom sebelahnya, ya. Saya coba searching ya. Bentar. Dia itu bukan per kilo, Bu, tapi per unit yang ada di sebelahnya. Sebentar ya. Mana. Oke, ini dia. Saya coba share screen lagi ya. Nih, kelihatan nggak, Bu? Nih, misalnya unit value-nya ini di sini 1.200, ini 1.400, ini 2.300. Nah, di sini tertulisnya unit value USD per unit. Unitnya berapa? Di sebelah kirinya tuh ada quantity unit, ada ton. Kebetulan di sini ton semua. Tapi kalau furniture nanti biasanya per kubik, per pieces. Kalau misalnya dia fashion biasanya per yard atau per meter persegi kayak gitu. Tergantung sama produknya. Jadi ada keterangan di kolom sebelumnya. Oh iya Coach. Terima kasih Coach. Coach, yang kedua saya mau nanya, kalau email kan kita udah ada web sendiri. Itu sebenarnya kalau pakai email web itu kan kadang-kadang masuknya ke spam gitu Coach. Jadi kita pakainya Gmail gitu, itu worth it nggak sih Coach? Atau lebih baik pakai emailnya web itu? Oke. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Rani. Oh, Ibu Rani. Oke. Ya. Jadi kalau Ibu sudah punya website, memang idealnya saya itu selalu mengarahkan kalau beremail itu dia menggunakan email yang ada domain sendiri. Misalnya iburani@iec.org ibaratnya gitu. Nah, kalau misalnya Ibu bilang tadi masuk ke spam, itu perlu dicari tahu dulu. Ini agak teknis banget sih. Jadi gampangnya gini aja deh. Gimana caranya email yang udah Ibu buat itu kalau bisa diintegrasikan dengan Google. Jadi kalau misalnya Ibu tahu di halamannya, saya coba kasih lihat sedikit ya di layar ya. Ya, misalnya di Gmail saya udah ada nih. Nah, di Gmail itu biasanya nanti di bagian setting itu ya. Di bagian setting Ibu bisa cek nanti di bagian account import. Jadi nanti di sini Ibu bisa punya email Ibu sudah terdaftar di sini. Jadi nanti udah satu integrasi dengan yang namanya Google gitu. Caranya gimana? Ibu bisa cek aja di Google dan persisnya nanti tinggal add email address di sini. Nanti Ibu tinggal buka apapun emailnya bisa dari sini. Ini contoh email saya tuh. Banyak banget dari sini, tapi semuanya pakai halaman Google sebenarnya. Padahal ini bukan email Google gitu. Nah, itu salah satu yang paling mudah dan paling gampang sih, Bu. Ya, jadi pakai email Google, tapi pakai email Ibu yang pakai udah ada domain, tapi dibuka melalui akun Gmail-nya, gitu palingan. Itu jauh lebih worth it, Bu. Makasih Coach juga. Coach yang terakhir tuh, jadi gini Coach, saya kan udah email-emailan buyer nih Coach.
Terus mereka tuh cepat sekali membalasnya. Kemudian kayak excited gitu kan, coach. Jadi saya juga udah seneng kan, coach. Terus ternyata jadi udah sampai tanya-tanya, udah kirim, dia minta COA, saya udah kirim COA. Terus dia bilang minta sampel, saya menyanggupi sampel. Terus dia bilang sampelnya tuh, dan dia juga minta sesuai dengan hasil analisis sesuai dengan kodeksnya itulah. Kodeks itu yang peraturan internasional tentang produk itulah, coach. Nah, jadi saya udah oke. Tapi asumsi saya, dia minta uji sampel yang di tes lagi gitu, coach. Asumsi saya dengan lihat emailnya setelah saya baca, tapi dia nggak balas-balas lagi. Saya ajuin kan, coach, dananya berapa untuk tes uji sampel, kemudian pengiriman delivery-nya berapa. Terus mereka nggak balas-balas lagi. Dan karena nggak balas, saya penasaran, coach. Jadi saya udah lama saya cek lagi email-email ke atas, scroll up lagi, ternyata yang ngirim itu beda orangnya, coach. Sama-sama quality control tapi orangnya beda. Yang minta COA itu beda lagi orangnya. Saya kan udah kirimin COA-nya. Terus yang minta sampel itu beda lagi orangnya. Itu gimana ya, coach? Saya memfollow up kembali gitu, coach. Nah, menurut saya Seperti jadi ibu ini berkirim email dengan salah satu orang, cuman ternyata nanti yang ngebales beda orang gitu, Bu ya? Dia kan pakai sisi-sisi gitu kan, coach. Ya. Jadi pertama saya kan kirim ke admin email, admin webnya itu kan. Terus pas dia bales tuh dia sisi quality controlnya. Kemudian yang bales berikutnya itu quality controlnya, nanyain tentang kualitas produk saya. Nah, terus dia minta COA-nya, saya kirim. Terus yang berikutnya ternyata quality control juga, tapi orangnya berbeda yang minta sampel itu dan minta hasil uji katanya sesuai kodeks. Jadi kan pikiran saya karena saya udah ngirim COA, oh berarti dia mintanya sampel itu dites lagi. Saya mikirnya gitu waktu itu. Tapi pas saya udah ajuin harganya, mereka nggak balas-balas lagi. Tapi setelah saya cek tuh ternyata mereka beda orang. Oke. Ya, berarti memang Ibu harusnya memang setiap dapat email itu Ibu harus aware gitu. Ibu harus perhatiin pengirimnya siapa. Terus kemudian pastikan orang yang Ibu komunikasikan dari awal itu masuk semua dalam email-emailnya. Jadi istilahnya semuanya tuh dicecein gitu, Bu. Jadi biar nggak terpotong-potong. Bisa jadi itu sebenarnya Ibu konsultasi atau komunikasi dengan satu orang, tapi orangnya secara internal dia forward ke timnya dan kemudian timnya yang ngebalas langsung gitu. Mungkin entah dengan CC atau ada juga di BCC-nya gitu. Ini cuman masalah teknis pengiriman email aja sih, dan saya nggak tahu sih maksudnya seperti apa karena belum tahu konteks email dan kontennya seperti apa. Cuman mungkin memang benar mereka minta diuji lab lagi. Nah, tapi gini Bu, saya nggak tahu nih, ngomongin masalah uji lab ini memang harus lumayan berstrategi Bu penyampaiannya. Karena yang mereka harapkan kita sebagai pelaku usaha ya bisa menyajikan data hasil uji lab, dalam hal ini misalnya COA. Nah, mungkin Ibu sudah ngirim hasil COA, tapi mungkin COA-nya belum update kali. Misalnya 2 bulan lalu, sebulan lalu. Nah, mereka kan pengen memastikan produknya itu yang ditransaksikan itu sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Sebelum mereka ngobrolin harga, pembayaran, transaksi ya, mereka pengen benar-benar tahu standar kualitasnya seperti apa gitu. Jadi kalau Ibu ingin email seperti itu Ibu bilang pembayarannya biayanya berapa, kemungkinan besar mungkin mereka udah mulai enggan kali Bu ya, karena ini kayaknya harusnya tuh kalau ngomongin COA dan itu harus dites ya berarti mau nggak mau Ibu sendiri yang melakukan pembayaran. Itu yang dimaksud Bu. Yang menurut saya ya tangkapannya, dan bisa jadi aja saya salah tangkap. Iya benar, coach. Jadi saya tuh salah tangkap, coach. Karena COA kita tuh udah ada, coach, sebelumnya. Karena asumsi saya udah dikirim, harusnya mereka kan udah ada gitu. Ternyata yang saya kirim itu yang membaca tuh orangnya berbeda gitu, coach. Kayaknya yang meng-email minta sampel itu nggak tahu kalau saya udah kirim COA sebelumnya gitu, coach. Ya udah Bu. Itu gimana ya, coach, untuk memfollow up lagi? Ya udah follow up lagi aja sambil Ibu reply email email yang terakhir email yang terakhir masuk ke Ibu, sambil Ibu cecein ke semua orang yang sudah nge-email Ibu yang dalam organisasi mereka. Itu aja lagi di reminder.
Oke, baik. Terima kasih, Coach. Berarti Ya, ya gimana lagi ya, lanjut aja lah gitu ya, Coach ya. di email lagi aja. Tapi sambil di-CC semuanya. Iya, makasih, Coach. Sama-sama, Bu Rani. Oke, Coach. Selanjutnya ada Pak Tony dari ISC Kalbar, Coach. Silakan Pak Tony. Tadi kalau nggak salah ada yang lagi nyetir deh. Siapa tuh? Iya, tadi tukang Vidi, Coach, dari ISC Jabar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Sabri dan Coach Udin. Salam kenal Coach Udin. Saya Tony dari ISC Kalimantan Barat. Salam kenal Mas Tony. Iya, Coach. Terima kasih Coach. Ini yang ada yang mau saya tanyakan tentang strategi marketingnya nih, Coach. Saya sama tim saya kan ada beberapa produk, Coach. Ada supply dari 2 perusahaan, ada UMKM. Jadi pertanyaan ada juga, Coach. Untuk pertanyaannya ada pelepah lidah buaya, semi-hard coconut. Untuk yang dari pabrikannya ada organik fisikatif coconut mix gitu. Ini Coach, sama yang ingin saya tanyakan, Coach, ketika kita mau email buyer itu, apakah katalog, misalnya saya mau email calon potensial bayarnya untuk produk organik VCO. Nah, terus apakah saya juga melampirkan katalog produk saya yang lain, atau hanya organik VCO saya gitu, Coach. Sedangkan kalau di web itu kan saya tampilkan semua itu produk-produk apa aja yang ada yang kami tawarkan gitu, Coach. Gimana Coach ya baiknya, Coach ya? Apakah masing-masing buyer itu satu produk yang kita punya gitu sebagai kita trader gitu, Coach. Mungkin saya Coach yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Coach sebelumnya. Waalaikumsalam. Pak Mas Tony, jangan di mute dulu ya. Kita biar sambil ngobrol gitu. Biar saya paham konten dan konteksnya kayak gimana. Nah, sebelumnya sudah pernah email-emailan belum sama bayarnya? Sudah sih Coach, paling cuma sekedar tanya harga, terus habis itu hilang gitu. Banyak kan segitu sih Coach. Oke. Nah, terus Mas Tony bertanya tentang seperti itu, kenapa? Apakah ada pengalaman bayarnya malah menolak gitu, atau bayarnya nggak percaya, atau gimana ya? Pengalamannya lebih ke banyak yang nggak balas sih Coach, kan email tuh sekali banyak gitu Coach, sekali begadang tuh buat ngirim-ngirim. Cuman apakah kurang meyakinkan kalau kita ngirim sekali banyak gitu, apa kita cuman fokus ke satu produk, ke satu potensial buyer gitu Coach, maksudnya gitu sih Coach. Nah, itu dia yang saya maksud. Saya pengen tahu konteksnya biar jelas gitu. Jadi menurut saya sih sekilas nih ya Mas Tony, mohon maaf, ini kurang tepat dalam menganalisis permasalahan dan mencari tahu jawaban gitu. Kayak tadi saya coba gali-gali dulu gitu. Jadi kalau misalnya memang Mas Tony sudah ngirim email banyak, itu emailnya satu persatu atau gimana? Satu persatu Coach, satu persatu dari. Terus isi emailnya seperti apa? Ya isi emailnya seperti ya perkenalan, terus juga kita nawarin produk kita apa-apa gitu sih Coach. Terus ada katalog produk juga, jadi masing-masing produk itu katalognya sendiri-sendiri Coach. Dari perusahaan ini kita katalognya sendiri, karena kan sertifikasinya beda-beda Coach ya. Ada yang perusahaan A ini sertifikasinya beda, jadi kita bedakan juga untuk katalognya gitu Coach. Terus perusahaannya beda, juga ada hasil pertanian, ada teteh herbal gitu sih Coach. Oke, baik. Nah, terus emailnya itu pakai email apa? Email yang domain sendiri atau masih pakai email gratisan? Pakai email perusahaan, cuman pakai Gmail sih Coach, masih yang gratisan sih Coach. Oke. Terus ngomongin masalah settingan waktunya, disetting nggak? Nah, itu yang belum Coach. Yang untuk settingan itu juga ilmunya baru tadi nih dari Coach ini nih. Oke. Ya, mungkin ini saya jawab sekilas dulu aja. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan produk, pertanyaan langsung Mas Tony, saya nggak bisa menjawab secara langsung karena sifatnya ini beda-beda. Ada beberapa yang memang kalau misalnya memang Mas Tony ngerasa bayarnya ini adalah dia trader atau importir dan impornya produknya banyak, berarti sebenarnya menurut saya nggak masalah. Nggak masalah kalau misalnya Mas Tony mencantumkan produk-produk lain atau katalognya dijadiin satu gitu. Kalau misalnya memang Mas Tony sama teman-teman kurang lebih udah tahu bayarnya ini atau importirnya ini dia dedicated buat satu produk,
saran saya malah jangan, karena bisa menurunkan image-nya gitu. Misalnya contoh kemarin pas saya ke Belanda, ada salah satu buyer yang saya temuin, dia tuh nggak mau banget saya tawarin produk lain-lain, nggak mau, dan bahkan menurunkan image saya gitu. Kamu ini jualan apa sih sebenarnya? Saya jelasin kalau saya ini juga adalah agregator dan lain-lain. Ya image-nya jadi turun. Aduh, kalau kayak gini kamu kerjain banyak produk, kamu nggak fokus, nanti produk yang harusnya saya pengen deal-kan saya jadi ragu lagi. Takutnya kamu nggak bisa ngerjain karena kamu nggak begitu menguasain. Saya cari orang yang benar-benar spesialis gitu di bidang produk itu. Nah, itu salah satu insight yang saya temukan pas kemarin ketemu langsung dengan buyer. Jadi ya mungkin salah satu jawabannya adalah, satu, kalau importernya memang dia trader, kalau udah tahu ya nggak masalah masukin katalog lain. Tapi kalau misalnya dia sifatnya buyer atau importer yang sudah dedicated satu produk, mendingan kasih tahu produk itu aja. Nah, menyambung soal masalah email per emailan, ini memang salah banyak cerita yang saya dengar kaitannya tentang teman-teman yang sudah melakukan korespondensi, tapi ternyata tidak mendapat respon yang bagus gitu. Minimal lah kalau udah bagus lah kalau misalnya udah dibalas-balasin, ini ibaratnya didiemin. Nah, ternyata setelah dipelajarin, saya berkonsultasi dengan beberapa buyer, itu memang banyak masalah teman-teman. Banyak masalahnya itu adalah di eksportirnya. Masalah di sini adalah masalah dalam mengirim emailnya. Satu, emailnya tidak menggunakan domain yang berbayar. Kedua, tadi sedikit menambahkan yang mengulang yang tadi saya sampaikan ke Bu Rani, bahwasanya emailnya kalau bisa diintegrasikan dengan Google. Tapi memang dari semua email-email yang berbayar, email-email gratisan, paling oke adalah emailnya Google. Nah, terus ketiga, di dalam email itu ditujukan ada subjeknya itu ditujukan untuk satu orang, body mailnya pun untuk satu orang, di dalam attachment-nya pun sudah dituliskan surat menyuratnya untuk satu orang tersebut gitu. Jadi nggak dibuat untuk banyak orang. Nah, yang paling penting adalah masalah penjadwalan ya. Nah, mungkin sebagai biar Mas Tony dan rekan-rekan lain yang mungkin punya problem yang sama, mungkin saya boleh menyarankan bisa cek di YouTube-nya PPEJP, dan cari aja yang temanya obrolan ekspor. Itu saya lupa tanggal berapa, pokoknya yang di situ tuh saya sama Bu Santi, dia jilbaban. Saya biasanya sama 2 orang, satu yang nggak pakai jilbab sama satu yang jilbaban. Cari aja yang baru-baru, yang 3 bulan 2 bulan terakhir, itu saya spesifik mendalam ngomongin tentang email marketing yang untuk meningkatkan rasio success rate untuk ekspor. Itu mungkin sih ya. Jadi biar nggak kelamaan di sini, dan di situ saya sudah menyampaikan lebih detail, lebih panjang lagi. Nanti Mas Tony dan rekan-rekan bisa cek ya di YouTube-nya PPEJP obor pas sesi saya lupa 3 bulan lalu kalau nggak salah, sama namanya Coach Santi dari PPEJP. Gitu ya Mas Tony ya. Semoga menjawab ya. Ya, baik Coach. Terima kasih banyak Coach Udin dan ya. Pak Sabri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Coach, ini ada dua penanya terakhir nih Coach. Boleh. Ini kan kebetulan udah hampir 2 jam nih Coach. Iya. Yang penanya pertama ada Pak Kevin dari Jabodetabek nih Coach. Boleh silakan Pak Kevin. Selamat sore buat Pak Sabri, makasih kesempatannya. Halo Coach, punya pertanyaan saya ada 2. Pertanyaan pertama saya kan udah sering pakai Threadmap juga. Terus kan masukin HS code, cari company importir gitu-gitu kan. Terus yang pengen saya tahu itu ketika kita bisa tahu nih website-nya, kita buka ada info, kontaknya segala macam, dan memang yang kita email itu cuma yang di situ aja coach, yang misalnya kayak info at bla 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 bla, cuma begitu aja coach, atau mungkin ada alternatif lain selain pakai hunter.io yang tadi. Oke. Udah itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua mengenai email sih. Jadi kan biasa kan saya masih pakai email company saya, cuman memang saya lagi proses buat untuk domain saya punya, jadi kayak misalnya sales@apa.com gitu. Nah, untuk buat kayak gitu biasanya lebih baik pakai nama kita langsung, misalnya kayak nama saya Kevin @domain saya gitu, atau misalnya kayak pakai purchasing atau sales@domainkita.com gitu. Itu pertanyaan kedua. Gitu aja sih, Coach. Thank you. Siap, oke.
Terima kasih banyak Mas Kevin. Jadi yang kedua dulu ya, biar takut kelupaan. Saya lebih prefer pakai personal kalau kita jualan, ya. Karena memang bagaimanapun orang lebih psikologisnya jauh lebih enak kalau misalnya udah ada namanya, udah dedicated gitu ya. Terus image lainnya kalau misalnya pakai purchasing, marketing itu somehow kesannya itu tuh bisa dipakai buat rame-rame gitu. Walaupun sebenarnya pakai nama sendiri, misalnya Kevin at apa gitu juga bisa dipakai rame-rame. Cuman dari segi psikologisnya itu jauh lebih bagus. Nah, kalau misalnya kaitannya untuk yang pertanyaan pertama, kaitannya sama untuk trade map, jadi gini, kalau misalnya memang teman-teman sudah cek, dapat dari hunter.io itu ketemu alamat emailnya info, itu cuman itu doang, ya udah minimal punya dulu aja. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi, biasanya cari-cari aja, ada beberapa tools-tools lain yang mirip hunter.io yang dia bisa menyajikan ya intinya fungsinya sama lah, bisa memunculkan alamat email. Cuman memang yang lain-lain itu harganya ya berbayar lah, tapi berbayarnya nggak yang mahal-mahal. Kalau nggak salah cuma 100.000 per bulan gitu. Saya lupa namanya apa, nanti bisa di googling aja, similar webs as hunter.io. Tapi di luar itu memang ada cara lain selain masalah email yang tadi sempat saya sudah singgung juga, Mas Kevin dan teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan LinkedIn. Jadi ketika misalnya Mas Kevin sudah dapat dari TradeMap, namanya adalah Kevin.ltd gitu. Ya udah, cari aja nama Kevin.ltd yang ada di LinkedIn, terus dapat nih LinkedIn perusahaannya. Nah, biasanya di LinkedIn perusahaan tuh ada tuh orang-orang yang yang bukan terkoneksi. Orang-orang yang bekerja dalam perusahaan ini, akun-akun LinkedIn-nya apa? Nah, itu Mas Kevin bisa kepo-kepo. Satu, kita dapat database akun LinkedIn perusahaan. Kedua, dapat database karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Otomatis berarti adalah LinkedIn karyawannya. Nah, itu bisa dijadikan resource yang bisa lebih Mas Kevin bisa raih gitu. Yang ketiga adalah cara manual, yaitu adalah tanya ke atas atau ATPC. Langsung tembak aja, kalau misalnya ada kenalan dari perusahaan ini di kota ini, namanya ini, kira-kira bisa dapat nomor kontaknya langsung nggak? Itu sih Mas yang biasanya saya pakai. Semoga menjawab ya. Oke. Cukup sih Coach Andri, thank you banget ya. Yap. Terima kasih Pak Sabri. Oke. Pak Sabri, sorry. Sama-sama. Abis ini satu kali terakhir ya. Kayaknya saya harus segera meluncur nih. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa via DM aja ya. Oke, siap. Ini terakhir nih Coach dari Kang Vidi dari Jabar. Silakan Kang Vidi singkat aja ya, langsung ke poin pertanyaannya aja. Halo Kang Vidi. Belum kedengeran? Masih di mute kayaknya itu. Kang Vidi, Zoom-nya sih nggak di-mute, kayaknya ininya deh, device-nya yang di-mute. Misalnya kalau dia pakai mikrofon eksternal gitu, kadang-kadang gitu. Iya nih, kayaknya belum di accept nih Coach ininya. Nggak dengar, belum ada. Oke. Kalau gitu ini aja Coach, kita ke penanya selanjutnya aja Coach, karena ada trouble jadinya kita skip dulu. Kang Vidi nanti DM aja Kang Vidi sama Coach ininya. Ini ada Karadayu dari ISC Sumbakteng. Halo, terima kasih. Ya, halo Mbak. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Udin udah jelasin ya banyak banget ilmu baru yang saya dapatkan tadi. Beruntung banget rasanya ikut. Langsung aja nih, tadi kan Pak Udin sempat ngasih materi untuk follow up buyer. Nah, memang saat ini saya ada melakukan komunikasi dengan buyer udah by WA. Nah, memang awalnya dia rasa tertarik gitu kan dengan produk saya. Terus namanya kita kan nggak bisa nge-push sering-sering ya. Ibaratnya kalau kita aja ditanya terus-terusan pasti kita bosan gitu. Nah, jadi kemarin tuh saya udah ada follow up seminggu, terus katanya dia masih membicarakan harga dengan tim-timnya gitu. Tapi sebelumnya dia belum ada sih nanya harga ke saya. Cuman katanya pengen mungkin riset harga yang cocok kali ya. Nah, itu udah saya follow up di H+7. Terus padahal sih niatnya saya pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak melulu tentang produk, nggak melulu tentang bisnis ini gitu. Tapi
ketika saya kayak nyapa gitu kan, gimana kabarnya, tapi dia langsung bilang, iya kami masih riset harga dulu, nanti saya balik ke kamu gitu katanya. Terus oh ya udah nggak apa-apa, terima kasih. Tentunya saya cuma balas kayak gitu. Terus di hari berapa lagi ya saya follow up gitu. Terus ngomongnya kayak gimana lagi bagusnya supaya si buyer pun nggak bosen gitu loh, nggak ditanyain mulu gitu. Gitu aja sih Pak, makasih. Oke, Mbak, jangan di-mute dulu. Ini komunikasinya pakai apa, Mbak? Ini udah by WA, Pak. Oke, udah by WA. Nah, kalau ini sih sebenarnya udah lumayan teknis banget ya. Jadi kalau tadi saya ngomongin follow up itu biasanya kalau kita udah email tapi belum dibales-bales gitu. Jadi kita melakukan follow up. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah pernah sudah pernah berbalas, apalagi sudah sampai WA, ini sudah lumayan intens. Biasanya kalau di sini sih memang sifatnya udah benar-benar menjalin seperti teman biasa aja sih. Kayak tadi Mbak tuh udah bagus banget sih bilang, ibaratnya ibaratnya ngobrol-ngobrol tuh nggak misalnya kayak ya nanti saya cek dulu harganya, saya masih riset. Mbak mungkin bisa aja membalasnya dengan oh ya nggak apa-apa, saya lagi nggak mau ngobrol tentang bisnis kok, mau nanya-nanya kabar aja, gimana kondisi di sana. Biasanya basa-basi, terus sebelum mulai basa-basi itu saya biasanya kadang-kadang riset dulu. Misalnya contoh, saya lagi komunikasi sama buyer di Belanda gitu. Gimana kondisi di sana? Saya dengar inflasinya lagi 13% sekarang nih. Harga-harga gimana sekarang? Nah, terus atau pas lagi nanya ke buyer UK, walaupun dia sebenarnya kita lagi negosiasi cuman udah lama, cuman saya tanya lagi, makanan-makanan emang bakal semahal apa di sana? Kalau misalnya burger gimana di sana? Udah next seberapa lama gitu. Jadi menunjukkan kalau kita memang cukup perhatian lah sama orang itu. Dan lebih bagus lagi kalau ternyata dia sudah meng-save nomor kita. Jadi kalau dia buat status WhatsApp, kalau memang mereka suka bikin status WhatsApp ya kita muncul aja di sana. Atau ini juga Mbak, selain di akun WA, muncul juga Mbak di akun Instagramnya. Kalau misalnya Mbak udah tahu namanya, searching aja LinkedIn-nya, searching aja Instagramnya. Kalau misalnya dia misalnya postingnya foto keluarga, foto anak, komen aja, say hi kayak teman biasa. Ih, anaknya lucu ya. Tuh. Atau misalnya di LinkedIn, dia lagi upload achievement. Congratulations ya buat achievement di project terbaru. Memang bener-bener nggak murni ngomongin bisnis banget di situ. Jadi memang memperlakukan dia seperti teman, seperti orang pada umumnya. Gitu aja mungkin Mbak Ayu ya. Itu soalnya udah lumayan teknis. Semoga menjawab ya Mbak ya. Oke, baik. Semoga jelas ya. Ya. Jelas ini. Baik Coach, karena Coach harus segera pergi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas udah siap ya, bisa tadi. Coach mohon maaf ya, saya setengah 5 udah ditungguin soalnya. Ini soalnya Coach. DM aja ya Mas, DM aja ya. Nanti DM aja, nanti Coach Udinnya pasti jawab sebulan kemudian kayaknya. Coach Udin, terima kasih banyak atas materinya, terima kasih banyak atas ilmu yang di-share kepada kami. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi kami juga sebagai evaluasi kita juga bagaimana cara kita sebagai eksportir yang baik itu seperti apa. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Sabri. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti untuk file rekamannya dan juga materinya akan di-email ke email teman-teman semua. Dan untuk pengurus IEC nanti langsung japri Bang Ray aja ya untuk materi dan ininya rekamannya. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.